Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Zona Horor. Apa kabar kalian semua? Bagaimana? Apakah masih semangat puasanya? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kalian semua masih semangat menjalankan puasanya, karena saya juga semangat sekali untuk tidak sabar tentunya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan pastinya juga puasanya semangat. Udah lama sekali ya aku nggak upload video podcast baru di channel ini, karena ada beberapa kendala, ya kesibukan lah sehari-hari biasa kan. Jadi aku usahakan kali ini buat rekaman untuk podcast terbaru aku di channel ini agar bisa menghibur kalian semua juga. Jadi langsung aja ya, tanpa berlama-lama, karena aku juga rekaman ini di waktu sahur sekitar jam 3:30. Jadi waktunya kepepet dan buru-buru banget ini. Langsung aja di sini aku mau menceritakan kisah dari cerita teman kita ya, yang bernama Ajis. Dia ini ceritanya sedikit unik nih guys. Cerita tentang mimpi dia, yang dimana mimpi dia ini diteror oleh sesosok makhluk yang memiliki wajah yang rata, nggak berbentuk. Nah, dan uniknya lagi, orang tua dia juga terlibat di dalam cerita ini. Dan ini ceritanya saat aku baca aku juga merinding banget, dan ini sangat menarik sekali untuk kalian dengar. Jadi aku sebelumnya juga mau ngasih tahu kalian, rekomendasiin agar menggunakan earphone untuk mendengarkan podcast ini agar suaraku lebih enak didengar di telinga kalian. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Komen apapun sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like juga, karena ini sangat membantu aku untuk menyupport semangat aku, menumbuhkan semangat aku dalam mengupload podcast baru yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi tanpa bercerita lama-lama panjang lebar, langsung aja kita dengarkan ceritanya. Enjoy buat kawan-kawan. Halo, kenalin, nama aku Ajis. Maaf ya kalau ceritaku ini sedikit aneh. Dibilang kisah nyata sih kisah nyata, namun nggak terjadi di dunia nyata, melainkan di dalam mimpi aku. Tapi mimpi ini seakan-akan terasa nyata banget. Memang pada saat mimpi ini, aku habis menghadirin pemakaman orang tua teman. Dan selepas dari situ, aku langsung tidur tanpa bebersih atau sekedar basuh wajah. Karena perjalanan yang lumayan jauh dan aku ngerasa capek banget, jadi aku langsung tidur. Baiklah, tanpa berlama-lama aku langsung mulai cerita.
yang aku ingat secara jelas di dalam mimpi aku. Malam ini udaranya dingin sekali. Hembusan angin di luar sangat kuat, sehingga menggoyang-goyangkan gorden jendela. Gemuruh petir sudah mulai terdengar. Tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Aku spontan beranjak dari kursiku dan meletakkan buku di atas meja yang tadi aku baca. Kututup semua pintu dan jendela. Lama sekali ayah dan ibuku pulang. Begitulah perkataanku terus-menerus yang ada di pikiranku. Saat akan kututup jendela yang terakhir, kulihat di luar seperti ada seseorang dan sepertinya seorang wanita berdiri di bawah pohon tepat di depan gerbang rumahku. Cahaya petir sesekali memperlihatkan dirinya. Meskipun samar, namun sangat jelas aku lihat. Wanita itu sudah basah kuyup dan sangat menggigil kedinginan. Gaun panjang yang dikenakannya sangat putih. Ngapain ya ada wanita di situ? Hujan-hujan lagi, kataku dalam hati. Aku tatap terus wanita itu melalui balik jendela dan dia tidak beranjak sama sekali dari posisinya. Kuniatkan diriku untuk menghampirinya sambil membawa payung. Sudi kiranya ia mau berteduh di teras rumahku. Hujan pun terlihat semakin deras dan angin semakin kencang bertiup, sehingga hampir saja menerbangkan payung yang kubawa. Kubuka gerbang dengan cepat dan akhirnya sampailah aku tepat di samping wanita malang itu. Aku sungguh terkejut setengah mati. Tiba-tiba bulu kuduku merinding. Ternyata setelah kulihat, wajah wanita itu tidak ada. Wajahnya rata, tidak memiliki mata, hidung, dan mulut. Aku pun sontak berlari. Namun, kurasakan wanita itu menarik bajuku. Aku tetap berusaha berlari supaya bajuku lepas dari tangannya. Aku tidak berani sama sekali melihat ke belakang dan jantungku seperti mau copot rasanya. Akhirnya aku berhasil juga lolos darinya. Aku masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Kusandarkan tubuhku di balik pintu sambil menghilangkan rasa letihku yang sudah memuncak. Rupanya hantu, ya ampun, ucapku dalam hati pelan. Seketika aku niatkan lagi diriku untuk melihat hantu itu melalui jendela. Kubuka gorden pelan-pelan sambil mengintip. Ternyata dia tidak ada di tempatnya tadi. Kemana dia ya? Kataku sambil ketakutan. Kuputar bola mataku untuk mencari keberadaannya, namun tidak nampak juga. Aku semakin takut dan keringat dingin. Dan apa yang terjadi? Aku berteriak sekuat tenagaku setelah kulihat hantu wanita itu tiba-tiba muncul tepat di depan wajahku. Hanya kaca jendela yang jadi pembatas wajah kami. Aku mencium bau busuk dari wajahnya. Aku pun berlari terbirit-birit ke dalam kamar dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Saat itu juga terdengar suara aneh di dalam rumah. Aku semakin menciutkan tubuhku di dalam pelukan selimut. Suara itu semakin lama semakin ribut. Ternyata sepertinya hantu itu sudah masuk ke dalam rumah. Kudengar ia mengetuk pintu kamarku. Terus-menerus ia mengetuknya. Aku semakin menggigil ketakutan. Dan lama-kelamaan, ketukan itu pun hilang, tidak terdengar lagi. Aku pun lega. Dan detak jantungku berangsur-angsur normal. Karena saking panasnya, maka kubuka selimutku pelan-pelan. Oh Tuhan, ternyata setelah kulihat langit-langit kamar, hantu itu sudah merayap-rayap seperti cicak sambil meneteskan air yang entah dari mana asalnya itu dari atas dan mengenai wajahku. Kututup lagi selimutku sambil mengusap-ngusap bekas air itu. Baunya ingin membuat aku muntah. Tidak berapa lama, kudengar sepertinya hujan sudah mulai reda dan kudengar ada orang yang memanggil-manggil namaku dari luar sambil mengetuk pintu. Aku baru sadar, ternyata ayah dan ibuku sudah pulang. Aku berlari tanpa berani melihat lagi ke langit-langit kamar. Ayah, ibu, kaliankah itu? Tanyaku sambil membuka pintu. Ternyata benar, mereka orang tuaku. Nak,
kenapa ibu ini nggak dikasih masuk dari tadi? Dari tadi dia manggil-manggil kamu loh. Karena kamu nggak denger, jadi dia nungguin di bawah pohon aja. Lihat, kasihan dia kan jadi basah. Ibu ini pembantu baru kita, kata ibuku yang dari tadi terlihat komat kamit dan entah siapa seorang ibu yang ia maksud. Nah ayo kenalin, salam dia. Nak, kok diam aja? Ayo salam, kata ibuku lagi. Ibu dan ayah kenapa sih? Ibu pembantu yang mana yang dimaksud? Dari tadi aku nggak ada lihat siapa-siapa selain kita bertiga. Jelasku kepada ibuku. Aku pun semakin merinding. Dan aku pun melihat wajah kedua orang tuaku karena aku kebingungan harus berkenalan dengan seseorang yang aku tidak lihat. Dan saat aku melihat mereka, aku pun langsung menjerit dan terbangun karena wajah kedua orang tuaku sudah tidak berbentuk dan berdarah-darah.